The Voice of Resilience ketika garis depan menuntut kursi di meja kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, para juri, panitia, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan saya, Nisrina Selsa Rahayani, membuka pidato ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh banyak dari kita. Ketika bencana melanda, gempa bumi mengguncang, banjir menerjang, dan wabah menyebar, siapakah yang pertama kali hadir di tengah kepanikan? Siapakah yang berlari ke arah bahaya bukan menjauhinya? Jawabannya satu, perawat. Namun di balik keberanian itu, ada satu ironi yang menyakitkan. Perawat hadir di garis depan bencana, tapi justru absen di meja kebijakan. Suara mereka yang paling dekat dengan korban justru paling jarang didengar oleh para pengambil keputusan. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk sekadar berkompetisi. Saya berdiri untuk menyuarakan sesuatu yang sudah terlalu lama dibungkam. Bahwa perawat bukan hanya pelaksana, mereka adalah pemikir strategis yang harus duduk di meja kebijakan manajemen bencana. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara yang duduk di atas lingkaran api. Setiap tahun, lebih dari 2.000 kejadian bencana terjadi di negeri ini. Gempa, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir bandang, dan terakhir, pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan sistem kesehatan dunia. Di setiap peristiwa itu, siapakah yang selalu ada? Perawat. Merekalah yang melakukan asesmen pertama kali. Merekalah yang mengidentifikasi tanda-tanda penyakit menular sebelum dokter tiba. Tetapi ironisnya, ketika kebijakan mitigasi dan respon bencana disusun, meja itu hanya diisi oleh birokrat, insinyur, dan politisi, sedangkan perawat, mereka menunggu di luar, menunggu perintah. Bukankah ini seperti membuat kapal tanpa bertanya kepada pelaut yang paling sering mengarungi badai? Hadirin sekalian, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berbasis data nyata, dan siapakah yang memiliki data itu? Perawat. Setiap hari, mereka mengumpulkan data klinis, sosial, dan psikologis yang tidak ada di laporan statistik manapun. Mereka tahu pola penyakit mana atau pola penyakit apa yang akan muncul pasca bencana. Mereka tahu kelompok mana yang rentan, kelompok mana yang paling butuh perhatian. Bayangkan, jika kecerdasan lapangan ini diangkat level kebijakan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana. Sistem mitigasi kita akan menjadi lebih inklusif, lebih humanis, dan berbasis data nyata, bukan hanya asumsi dari balik meja pejabat. Hadirin yang terhormat, mimpi besar membutuhkan langkah nyata, maka izinkan saya menawarkan 3 tawaran yang konkret. Pertama, institusionalisasi peran perawat dalam manajemen bencana. Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 telah mengakui kompetisi perawat secara hukum. Sudah saatnya regulasi ini diperkuat dengan peraturan pemerintah yang secara eksplisit. Yang dimana itu menyampaikan perawat sebagai anggota tetap dalam tim penanggulangan bencana, dari tingkat puskesmas hingga ke BNPB. Kedua, pendidikan berbasis kompetensi bencana. Kurikulum keperawatan harus memasukkan disaster nursing management bukan sebagai mata kuliah pilihan, tetapi sebagai kompetensi wajib. Seorang perawat harus mampu berbicara dalam bahasa kebijakan, tidak hanya bahasa klinis. Ketiga, platform suara perawat digital. Di era data dan teknologi, kita perlu membangun sistem pelaporan yang real-time, yang dimana memungkinkan perawat lapangan berkontribusi langsung pada database keputusan bencana nasional. Data mereka harus bisa dibaca oleh pembuat keputusan, bukan hanya tersimpan dalam rekam medis. Hadirin yang saya cintai, bencana adalah ujian yang pasti datang kepada siapapun. Pertanyaannya, bukan apakah kita mampu menghadapi bencana itu, akan tetapi apakah kita sudah cukup bijak dalam menghadapinya. Contohnya, yaitu menyiapkan sistem yang melibatkan semua orang, terutama dan termasuk yaitu perawat. Maka dari itu, sebelum saya menutup pidato ini, izinkan saya menyerukan satu seruan yang saya harap terdengar atau terngiang jauh sebelum atau setelah saya menyampaikan pidato ini. Jadikan perawat bukan hanya suara di lorong rumah sakit, jadikan mereka suara di ruang kebijakan. Karena ketahanan bangsa bukan diukur dari seberapa banyak bencana yang kita hindari, tetapi seberapa tangguh sistem yang kita bangun untuk menghadapinya bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.